pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan di sini saya Adniwan Subhibanuzaki dari Kementerian PUPR. Di sini saya akan memaparkan sebuah penelitian yang sebenarnya cukup sederhana, yaitu terkait pemetaan longsor dengan data remote sensing dan dibantu dengan teknologi GIS. Di sini penelitian ini berjudul Integrated Remote Sensing and GIS Analysis for Landslide Susceptibility Assessment along Trenggalek, Ponorogo Road, East Java Province, Indonesia. Lanjut saja. Untuk presentasi hari ini ada beberapa bagian. Pertama akan saya mulai dengan pendahuluan, kemudian ada dasar teori, kemudian ada data dan metodologi, kemudian akan ada result and discussion, dan terakhir adalah summary. Lanjut ke bagian pertama, introduction. Nah, di sini ada peta daerah penelitian saya, di mana objek utamanya yang akan diteliti adalah Jalan Trenggalek Ponorogo. Di sini pada area penelitian seluas 190 km persegi mencakup Jalan Trenggalek Ponorogo sepanjang 27,64 km. Nah, jalan ini merupakan jalan yang penting sebagai konektor utama antara dua kabupaten besar di Provinsi Jawa Timur. Karena dua kabupaten ini terpisah oleh morfologi perbukitan, di mana dua kabupaten ini juga dihuni oleh penduduk yang sangat padat, sehingga peran dari Jalan Trenggalek Ponorogo ini sangat penting. Dua kabupaten ini dipisahkan oleh morfologi perbukitan, sehingga banyak terjadi longsor. Sejauh ini data yang kami dapatkan ada 10 kejadian longsor. Ini data hingga tahun 2018. Sebenarnya untuk data ini masih sulit kami dapatkan karena perekaman dari institusi pemerintah masih belum maksimal. Jadi ini data maksimal yang sudah kami dapatkan. Kemudian karena sering terjadi longsor juga ini, maka perlu dilakukan sebuah asesmen mengenai kerentanan longsor yang berpotensi berdampak pada Jalan Trenggalek Ponorogo ini. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa penelitian ini dilakukan dengan metode remote sensing, jadi sebuah studi pendahuluan sebelum ke lapangan. Menggunakan data remote sensing, kita proses untuk mendapatkan lokasi-lokasi mana saja yang berpotensi tinggi mengalami longsor. Kemudian masuk ke teori, mungkin sangat singkat. Seperti yang kita ketahui bahwa longsor itu adalah gerakan menuruni lereng dari suatu batuan atau tanah, atau gabungan keduanya, menuruni bidang gelincir, baik itu berbentuk kurva maupun planar. Longsor sendiri disebabkan oleh banyak hal, baik dari segi internal, dari segi litologinya maupun dari segi hidrologinya. Ada juga pengaruh dari eksternal, baik dari manusia maupun proses alam seperti gempa bumi. Nah, dari segi internal itu ada geologi dan hidrologi, di mana geologi ini bisa berupa tipe litologi, ada juga derajat kelerengan, kemudian ada juga derajat pelapukan, kemudian ada diskontinuitas. Sedangkan untuk yang hidrologi bisa dari kandungan airnya, entah itu dari air hujan maupun dari air sungai. Kemudian faktor yang eksternal, yaitu bisa dari tata guna lahan, di mana tata guna lahan ini biasanya memiliki pengaruh merubah bentuk morfologi. Selain itu bisa dari gempa bumi maupun dari hujan yang bisa memicu longsor. Nah, dengan mengetahui parameter-parameter yang menyebabkan longsor ini tadi, kita bisa
melakukan penilaian untuk menilai kerentanan longsor pada suatu daerah untuk menghindari dampak negatif dari longsor itu sendiri. Kemudian selanjutnya pada penelitian kali ini saya menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP untuk menilai beberapa parameter penyebab longsor tadi. Jadi AHP ini merupakan suatu metode semi kuantitatif untuk memberikan penilaian terhadap parameter-parameter longsor tadi. Jadi dalam penelitian ini nanti parameter-parameter longsor itu tadi saya gabungkan, saya berikan bobot menggunakan metode AHP ini. Dalam pemberian bobot, SATI tahun 1980 itu memberikan panduan dalam memberikan bobot. Ada skala 1 sampai 9, di mana 1 itu sama pentingnya. Jadi kita ini nanti akan membangun matriks perbandingan antar parameter. Parameter ini terhadap parameter yang lainnya, seberapa pentingkah, apakah sama, apakah sedikit lebih penting, apakah penting, ataukah sangat penting. Nah, ini dalam penilaian menggunakan skala yang telah disediakan oleh SATI tahun 1980. Nah, dalam penilaian AHP ini nanti kita juga tidak boleh ada inkonsistensi. Jadi dalam memberikan perbandingan kita harus sekonsisten mungkin. Nah, untuk mengecek tingkat konsistensi dalam pemberian bobot, SATI 1980 juga telah menyediakan suatu alat untuk mengecek konsistensi itu dinamakan konsistensi rasio. Apabila konsistensi rasionya lebih dari 0,1, maka itu dianggap tidak konsisten pembobotannya, sehingga perlu diulang. Nah, ini sebenarnya basic teorinya, kemudian lanjut kita ke data dan metodologi. Karena ini merupakan penelitian yang sifatnya pendahuluan menggunakan remote sensing, jadi data-data yang saya dapatkan ini saya coba dapatkan dari data-data yang disediakan oleh pemerintah secara gratis. Jadi ini adalah data publik, sehingga dapat diakses oleh siapa saja. Di sini tujuannya juga saya ingin memberikan suatu contoh bahwa data publik yang diberikan pemerintah ini bisa jauh digunakan dalam analisis ataupun studi, sehingga masyarakat bisa mengembangkan data-data yang sudah diberikan. Nah, terkait penelitian ini, parameter-parameter penyebab longsor tadi yang saya gunakan dalam penelitian ini ada 5. Yang pertama adalah kelerengan, tingkat kelerengan. Yang kedua adalah jenis litologi. Yang ketiga adalah jarak terhadap struktur geologi atau kelurusan. Yang keempat adalah jarak terhadap sungai. Yang kelima adalah tata guna lahan. Untuk data tingkat kelerengan, saya dapatkan dari data remote sensing dari Badan Informasi Geospasial berupa DEM. Kemudian untuk data litologi dan data jarak terhadap struktur, saya dapatkan dari peta geologi regional Lembar Madiun dan Lembar Tulung Agung yang dibuat oleh Badan Geologi. Kemudian untuk data tata guna lahan dan sungai itu sendiri, saya menggunakan data dari BIG berupa peta rupa bumi. Nah, dari sumber-sumber ini tadi, saya proses lebih jauh lagi, sehingga masing-masing parameter ini nanti saya buat dalam bentuk peta tematis. Sehingga dari semua parameter itu nanti akan didapatkan 5 peta yang mewakili masing-masing parameter. Yang pertama adalah peta kelerengan, yang kedua adalah peta litologi, yang ketiga peta jarak terhadap struktur geologi atau kelurusan, yang keempat peta jarak terhadap sungai, yang kelima adalah peta tata guna lahan. Nah, sedikit penjelasan singkat untuk peta tingkat kelerengan ini saya bagi menjadi 5 kelas,
di mana masing intervalnya itu setiap 5 derajat, dimulai dari 0 sampai 5 derajat, itu untuk kelas pertama, yang kedua 5 sampai 10 derajat, yang ketiga 10 sampai 15 derajat, kemudian yang keempat 15 sampai 25 derajat, intervalnya 10 derajat, kemudian kelas yang terakhir adalah lebih dari 25 derajat. Jadi di sini saya menganggap bahwa lereng dengan kelerengan lebih dari 25 derajat itu sudah berbahaya untuk memicu longsor. Kemudian untuk yang kedua adalah peta litologi. Peta litologi ini dibagi juga menjadi 5 kelas. Yang pertama adalah endapan kuarter, yang kedua adalah batu gamping, yang ketiga adalah breksi vulkanik, yang keempat batu pasir, dan yang kelima adalah diorit. Ini didapatkan dari peta geologi yang saya digitasi ulang menjadi peta spasial. Kemudian yang ketiga ada peta jarak terhadap struktur atau kelurusan. Struktur ini saya ambil dari peta geologi juga, yaitu struktur-struktur regional, dan juga ada juga hasil interpretasi dari kelurusan dari data DEM yang saya gunakan untuk membuat peta kelerengan tadi, sehingga mendapatkan struktur-struktur atau kelurusan seperti yang ada di gambar ini, yang ada di peta nomor C. Nah, di sini saya bagi menjadi 5 kelas jaraknya, yaitu 0 sampai 200 meter, itu untuk kelas pertama, kelas kedua 200 sampai 400, kelas ketiga 400 sampai 700 meter, kelas keempat 700 sampai 1000 meter, dan yang terakhir adalah lebih dari 1000 meter. Jadi lebih dari 1000 meter ini saya anggap sudah tidak ada diskontinuitas yang disebabkan oleh struktur geologi tadi. Kemudian yang keempat ada peta jarak terhadap sungai. Jadi di sini sungai pada daerah penelitian itu didominasi oleh sungai yang periodik alirannya. Jadi pada musim hujan dia akan ada aliran, pada musim kering dia akan kering. Jenis sungai ini adalah sungai yang memberikan airnya kepada air tanah. Berbeda dengan sungai yang airnya didapatkan dari air tanah, dia akan mengalir secara permanen. Nah, sehingga untuk sungai yang tipe memberikan airnya kepada air tanah atau tanah di sekelilingnya, ini memiliki pengaruh terhadap kandungan air pada tanah itu sendiri, sehingga jarak terhadap sungai ini menjadi penting dalam hal interpretasi longsor. Pada penelitian ini, untuk jarak terhadap sungai, saya bagi menjadi 5 kelas. Yang pertama, jarak 0 sampai 50 meter, ini yang paling dekat. Kemudian ada jarak 50 sampai 100 meter. Kemudian ada 100 sampai 150 meter. Kemudian ada 150 sampai 200 meter. Dan kemudian yang terakhir adalah lebih dari 200 meter. Kemudian lanjut ke peta tematik selanjutnya, yaitu peta tata guna lahan. Peta tata guna lahan ini saya dapatkan dari peta RBI yang disediakan oleh BIG. Di sini ada 5 kelas. Yang pertama tubuh air, baik itu berupa sungai ataupun embung ataupun tambak. Kemudian yang kedua ada build up area, yaitu area-area terbangun yang sudah ada bangunannya. Kemudian yang ketiga ada barren land. Barren land ini tanah gundul. Tanah gundul di sini baik yang benar-benar gundul ataupun hanya ditumbuhi rerumputan atau semak-semak, karena tidak ada akar tunggang, yang ada hanya akar serabut. Kemudian selanjutnya ada kelas agricultural land, yaitu wilayah-wilayah yang sudah menjadi persawahan atau perkebunan. Biasanya kita menemui persawahan dan perkebunan ini sudah mengalami modifikasi morfologi, sehingga perlu dibuat kelas tersendiri. Kemudian yang terakhir ada forest atau hutan yang masih alami dan ditumbuhi oleh tumbuhan yang berakar tunggang. Lanjut ke metodologi, jadi dari sumber data tadi, baik DEM maupun peta yang sudah dipublikasi, saya olah menjadi thematic map. Thematic map tadi masing-masing memiliki kelas-kelasnya. Nah, kelas-kelas dari masing-masing thematic map tadi saya berikan pembobotan simple rating.
Kemudian untuk antar parameter saya berikan pembobotan menggunakan AHP. Setelah itu, setelah masing-masing memiliki bobot, kemudian diintegrasikan menggunakan tool pada ArcGIS yaitu weighted overlay. Setelah itu, setelah dikalkulasikan, kemudian diklasifikasikan menjadi peta kerentanan longsor. Kemudian peta kerentanan longsor yang didapatkan divalidasi dengan data titik-titik longsor yang sudah saya paparkan di depan tadi. Lanjut, untuk yang pertama, tahap pertama kita memberikan penilaian terhadap parameter-parameter penyebab longsor. Nah, di sini ada sudut kelerengan, ada litologi, ada jarak terhadap struktur atau lineamen, ada jarak terhadap sungai, ada tata guna lahan. Kemudian parameter-parameter ini dibandingkan, misalkan ini ada angka 1, slope angle nomor satu, slope angle terhadap slope angle kan sama aja, sama penting. Kemudian slope angle terhadap litologi memiliki nilai 2, berarti sedikit lebih penting. Dan begitu juga seterusnya. Sehingga didapatkan hasil akhir untuk ranking terlihat pada bagian kanan ini, di mana slope angle memiliki peranan yang paling besar, yaitu 42,5%. Kemudian jarak terhadap struktur atau kelurusan sebesar 27,3%. Kemudian jarak terhadap tadi yang litologi 27,3%, jarak terhadap struktur 17,7%, kemudian jarak terhadap sungai 8,4%, kemudian tata guna lahan 4,2%. Waktu tinggal 2 menit ya, Mas. Untuk cek apakah ini sudah sesuai, maka kita lihat konsistensi rasionya, yaitu 0,004, sehingga konsistensi di sini cukup baik. Kemudian tahap selanjutnya adalah simple rating untuk menilai masing-masing kelasnya. Dari skala 1 sampai 9, di mana 9 paling penting dan 1 ini paling tidak penting, seperti yang sudah dipaparkan dalam tabel ini. Kemudian masing-masing ini tadi saya integrasikan dengan rumus ranking dikali dengan bobot. Kemudian akan menghasilkan final weight ini tadi, yang mana final weight ini tadi merupakan hasil dari overlay itu juga dalam ArcGIS. Kemudian menghasilkan peta kerentanan longsor seperti yang ada di sini, di mana nilai-nilai dari LPI tadi yang dihasilkan dari integrasi saya klasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Dari sini saya validasi dengan data longsor tadi, didapatkan bahwa memang kelas yang paling tinggi memiliki sejarah longsor yang paling banyak, sedangkan kelas yang rendah memiliki sejarah longsor yang paling sedikit. Kemudian setelah peta ini divalidasi, berarti peta ini cukup valid, maka kita bisa simpulkan bahwa di Desa Ngelinggis itu sepanjang 5 km jalannya berada pada kerentanan sangat tinggi. Kemudian di Desa Pangkal sepanjang 3 km jalannya di zona tinggi. Kemudian di Desa Grogol dia ada yang sangat tinggi, ada yang tinggi. Itu hasil dari penelitian kali ini. Kemudian masuk ke summary bahwa assessment menggunakan remote sensing dan GIS ini bisa cukup valid, tetapi perlu disadari bahwa ini merupakan sifatnya pendahuluan, sehingga perlu peninjauan lapangan kembali. Kemudian seperti yang kita dapatkan tadi, bahwa yang paling tinggi kerentanan longsornya itu di daerah Ngelinggis sepanjang 5 km dan 0,6 km. Kemudian di kelas yang tinggi, yang tadi sangat tinggi, yang sekarang tinggi itu ada di Desa Pangkal sepanjang 3 km dan Grogol sepanjang 1,5 km.
Demikian presentasi saya buka untuk sesi diskusi. Terima kasih.